Alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tahiba bi rahmatillah adadama fi ilmillah salatan wa salaman daimain di dawamillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana telah memilih kita semua untuk bisa hadir melaksanakan rutinitas atau thalabul ilmi yang tidak sembarangan. Allah panggil untuk digerakkan bisa datang kemari. Maka dari itu wajib bagi semua yang hadir di sini berbahagia, kita sudah terpilih mendapatkan hidayah, bisa kumpul untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mudah-mudahan semua yang hadir di tempat ini Allah catatkan sebagai umat yang diridhoinya. Amin ya Allah ya Rabbal. Maka dari itu, siapa orang yang mendapatkan kelas VIP merasa bahagia hadir di majlis taklim, dialah orang yang mendapatkan yang paling besar. Orang yang masuk nominasi hati kita ini bukan main. Orang mah urusan duit bekala seneng ala watanana luar biasa. Padahal urusan di dunia itu ripuh. Naon ripuh bahasa Indonesia? Repot. Betul lapar, perut lapar, kudu dahar. Sibuk, ripuh kita untuk masak, belum lagi beli gasnya. Lama masak apa lama makan? Lama masak. Lama masak apa lama ngabisin? Aing bungkusan di dohore, agis-agis jam 5 sore. Siapa ngabiakin ke bobari? Jadi lama masak apa lama makan? Lama masak. Riweuh pengitangan. Rudet. Dunia kita cari, udah dapat dihabisin, ripuh teh. Ripuh kagus. Meninggulah di siang bro. Makanya kalau semua dijadikan ripuh, punya anak bahagia apa enggak? Bahagia. Bahagia. Ilmu goblok nyebut anak, loba anak senang. Ripuh. Lamun teu make nabi dina hati urang. Kalau nggak pakai iman punya anak itu ripuh. Lamun pakai iman itu nggak ripuh, nggak capek. Semua apapun juga di dunia ini itu isinya adalah usaha. Nggak ada di dunia ini untuk kebahagiaan. Bahagia mana nanti. Suami cari kerja, cari uang, geus beak, dibeakeun, balanggakeun, beak deui, ngahulang deui. Ripuh teh. Kunaon digawean bae sia? Bagus. Semua apa yang sudah kita korbankan akan balik lagi kepada kita, apapun juga.
Kita melaksanakan ibadah malam ini, melaksanakan perintah Allah. Saya ngaji kakak saja nudutan lah. Nudutan kita mengaji lah. Oh, haji impus ya. Kolot ini kolot. Ayo bepi omongan. Seru aja di mana? Seribu kereta motornya. Kata siapa punya dunia banyak itu senang, tetap ribu. Kita mah senang. Ini hari rata-rata dia mah parusi. Kok tahu? Benar di. Ini orang mengenai. Coba nukuan sibuk dan dunia banyak, belum sempat kemarin. Karena sibuk buat ada acara besok rapat, buat kerja, karena pak barang, karena ngomel limbah. Itu deh. Orang kaya dengan orang susah sama-sama makan nggak? Sampai sekarang kita sesusah apapun udah masih makan nggak? Udah ribu sih ya. Ada lauk doang. Bisa ngejawab ya Nabi. Mending kena miskin. Jangan merasa cinta terhadap dunia. Kalau udah cinta, itu segalanya bisa hancur. Dengan saudara bisa pecah gara-gara tiun. Dengan istri bisa gagal parasaya gara-gara tiun. Ribut kuno di gawean. Dengan saudara bisa pecah, dengan istri bisa berantakan gara-gara tiun. Makanya jangan cinta sama tiun. Yang penting tuh punya. Kalau punya aman. Kalau cinta punya motor satu, cinta 8, motor seletik memanahan. Tapi kalau motornya 10, kalau punya 10, kadang-kadang jarang ke cuci-cuci, jarang ke panasin. Makanya mendingan punya, mendingan banyak apa mendingan satu. Kita itu hanya di mata sama di pikiran. Melihat istri itu hanya dengan mata, bukan dengan hati, dengan rasa. Melihat istri itu hanya dengan mata, dengan akal. Padahal istri yang memasakkan kita, istri yang nyuci kita, istri yang melahirkan anak kita. Bukan nepok mata, kudu jeung rasa. Nyali itu bukan di body, di hati. Kalau sudah dengan rasa timbul rasa sayang sama istri. Makanya kalau suami yang gak sayang sama istri, lalaki itu waras ngarana. Jadi jomblo ribut tak? Bukan pemajikan ribut tak? Nges kalian denger. Teripu malah rek nambah itu. Bujangan ribu, punya istri ribu. Tapi kalau semua kita jalannya dengan iman, dengan Nabi yang di hati, capeknya nggak ada, ribunya nggak ada. Yang penting di Imam Ghazali di kitab Ihya Ulumuddin menerangkan nggak boleh cinta terhadap urusan dunia. Jangan merasa memiliki. Yang penting semua kita punya. Kadarnya bukan Nabi menyuruh tidak boleh punya sesuatu, asal jangan mencintai. Kita itu semua bakal mati. Yakin itu marah bakal mati. Yakin. Undangan pun sudah disiapkan. Tapi pernah dulu ada orang jamaah abi, kata orang dia kaya bukan main. Tapi
Tapi mau disebutin gua orang Jawa. Yang penting Simba dengarannya. Mau ngomong ke ngarannya yang Simba mungkin. Wah Simba. Nanya ada nggak Simba? Ngontrak ini, gawe di pabrik. Tapi bintang mau bintang loba. Mbak, kenapa? Kamu enggak beli rumah? Enggak katanya. Udah motor-motor aku ganti dia motornya butut. Motornya masih jelek. Dia kerja di pabrik dia jual pakaian, pulang dari pabrik dia jual makanan, barang-barang isi mas. Udah kayak misalnya teman sama kalinya, tapi dia nggak pernah ditanya sama Abi. Uangnya selalu dikirim ke Jawa. Di Jawa dia bikin rumah sampai 2 lantai, beli sawah, beli meri, nyopot di meri, bebek, Sapi. ditanya sama Abi. Jawa mah sapi. Buat apa dikirim ke Jawa? Nanti saya kalau sudah masa tua, saya mau masa tuanya di Jawa. Bagus, oh gitu begitu. Dah sisihkan cerita Simba tadi. Sekarang apa yang sudah kita tabung untuk pulang nanti ke akhirat? Disebutkan. Ya nama. Kuna aku sih ada yakin bayi waktu dengan urusan dunia. Dan beberapa kali sudah Abi bilang kalau kalian ingin stabil urusan dunia, stabilkan dengan urusan akhirat, maka hidupnya akan pasti stabil. Ibadah terus. Jelema soleh pasti mati. Jelema salah pasti Modar. terus mendingan kene orang soleh Baik. punya harapan tabungan buat di Akhirat. kesenangan. Pernah Umi nanya, pingin amat ya beli emas? Jangan. Kok jangan sih? Iya, kalau Umi yang beli emas nanti diikutin. Kan Umi mah banyak ngeliat tuh pemajikan Abi mah. Mending nggak mentokeran ke orang kaya. Kalau zaman kerek miskin, tirik mending nanti pokok di pendidikan yang salah tina. Des Umi mah kayak dibelikan emasnya di surga mah. Karena di surga mah ranjangnya ada dari emas. Porsi. Soalnya lamun Umi pakai emas jambreng pasti ibu-ibu nu lain Minder. minder. Nah juga kesal kirinan kanan. Tuh, dulu Umi contoh kita Abi tunggu. Iya lamun tekere. Toko emas lempang. Mata Umi mah ulah pakai emas. Kere ulah mah emasnya Mas Kadiru. di surga baik. Karena di dunia mah nadenya aya ranjang emas, kursi emas, paling gak aya lapisan emas doang. Coba di Jawa ngopi. Maka dari itu jangan terlalu kita ingat kita itu pasti mati. Apa yang sudah kita tabungkan untuk masa depan ke akhirat nanti. Jangan kalian bayangkan neraka itu tidak seindah yang kalian bayangkan. Meninggalkan sholat satu kali satu waktu 1000 tahun kalian dipanggang di api neraka. Sama ngebohong, nipu, sarupa 1000 tahun. Ukuran dia bodinya 150 kilo, jatuhnya sampai ke dasar api neraka 70.000 tahun. Eta nuburana sakintal setengah. Komon karunu ngalaya. Aman. Tinggal gua 90.000 tahun. Jadi kaburu dipanggang. Makanya setiap kali kita mau berangkat bismillah dari rumah, niatkan semua untuk ibadah. Kerja ibadah. Untuk hasilnya urusan Allah. Jangan menuntut hasil. Seperti kita kerja mengerjakan sholat. Kita kerja berharap uang dapat upah. Diancam dengan kebutuhan. Jadi dua. Manusia itu ancaman sama kebutuhan.
di sholat kalian tidak pernah hati kita ini takutnya diterima? Bilangnya apa? Urusan diterimanya mah urusan Allah. Ya betul. Belum pernah dengar beres sholat ada WA. Alhamdulillah sholat Anda sudah diterima. Dan pernah ada WA dong gitu. Tapi kenapa ini kerja kita menuntut hasil? Makanya sesuatu hal yang diharapkan, yang dituntut hasilnya, itu pasti sakit pada akhirnya. Tapi kalau kerjanya dituntut ibadah, semua kebutuhan kita pasti tercukupi. Dan kita punya pahala di ibadah tadi. Waktu capek kita akan Allah bayar dengan peleburan dosa-dosa kita. Amin. Hampir semua mau urusan ilmu tasawuf, ilmu fikih, ilmu tauhid, semuanya intinya 99,99 itu bagaimana niat. Makanya luruskan niat kalian. Jangan kok hanya mencari kerja, mencari nafkah, mencari tiun. Yang nyaut saya ngomong tiun. Duit. Kudu dijelasin, duit biasa cerdas. Duit. Kesini dong, aku butuh duit. Makanya yang perlu kita khawatirkan itu tentang ibadah. Dan kita nggak balik lagi di dunia untuk cari kebahagiaan. Nggak ada, dunia itu hanya tempat tinggal. Nggak usah besar-besar rumah, karena bakal ditinggalkan. Mobil nggak usah mewah-mewah, yang penting bisa sehat jalan. Dan karena semua urusan di dunia bakal kita tinggalkan, aman orang nggak punya tadi. Iya, aku. Itu kalau rumahnya nggak punya apa-apa aman, nggak usah dikunci, nggak usah sewa satpam. Maling naon batur. Parkir kita di tempat manapun aman. Contoh kecil aja lah, semacam HP, iPhone yang HP beda. Ini cas di masjid, tidak anu mana? HP biasa apa iPhone? Kalau tidur di masjid, Pasti iPhone lagi. tidur di iPhone mau bisa, nggak ada yang kerasa sedetik HP, nggak ganggu. Nu HP na jadul dong nggak diingus, itu aman, molor baik. Apa Karena biasa, yang penting bisa telepon. Mobil biasa saja mobil. Karimun. Tak usah yang berlebihan, karena kita itu bakal ditinggalkan. Sesuatu hal yang ditinggalkan, nggak usah mati-matian. Nggak usah berusaha mati-matian yang bakalnya tidak dibawa mati. Ini semua, hampir semuanya kita itu mati-matian, padahal itu sesuatu hal yang tidak akan dibawa mati. Urusan ibadah mati-matian. Ada bisnisan job, urusan dunia, dibelaan, hujan-hujanan. Jajal siap keluar kan dia. Waduh hujan. Nesnya sampai hujan. Asal mau ngaji. Oh, iya mah. Mati-matian, meninjas. Biasanya urusan dunia dibelaan. Awak tengah, masuk angin, kakak dikerok sebelah, telepon datang. Lumayan. Waduh lumayan. Misalnya ngerok mati. Ditinggalkan, ada urusan kering, ditinggalkan. Hujan-hujanan dibelaan. Tapi urusan kepada Allah, gak ada kalian belanya sama sekali. Padahal itulah nanti yang bakal menjadikan amal soleh buat kita, jaminan bisa selamat di dunia dan di akhirat. Amin. Kawean sih lain amin. Makanya kena doang, ditimbang, diem aja, diem aja kena langsung pakai amin. Kawean jadi kuku amin. Jingkus. Allah Akbar wa endani rukun. Allah pasti akan merubah nasib kalian kalau kalian memperbaiki hubungan dengan Allah. Bagaimana menahan nafsu? Kalau bikin nafsu nih, enakan tidur hujan begini. Nah, benar, Bi. Hah? Pur. Betul deh.
Ngajinya jangan lama-lama, cocok deh. Cocok. Cocok kayak cocok sebenarnya mah. Tidak mau lain. Aku deh. Terus bi encan karasa ya, encan karasa. Berhubung aing dengerinnya dihajar kok aing. Mendingan mati lagi kita di jalan Allah daripada mati konyol di hadapan TV atau di hadapan setan gepeng. HP ngalah. Kalau pernah ulang urusan dunia, ngalamun kita mau dan capek, nges konyol ya tapaina. Nges rasa-rasa mikiran dunia mah antep kan main nges main mau lagi ya. Saat kita kuburan moal. Nges kuai menikmati dari kesusahan kita, pikirkan ke Allah. Saya mendekat daik tak maju, daik menaon. Semua keinginan kita itu gara-gara urusan dunia. Mau tahajud, mau doa, baru aja sedikit kita dapat memberi kepercayaan. Tuhan bilang, tahajud bilang. Nanti kok Lewat. mau disebut merek kok ini dia. Ayo, gini ayo. Begitu kemudian hadir kali di dia. Pas. Makanya bismillah mulai dari sekarang kita sedikit-sedikit bagaimana bicara mengelawan nafsu kita. Nafsu bisa dilawan dengan akal pikiran kita. Nafsu capek aing geus ieu. Waduh aing mah balik penting geus ngaji kahujanan. Beuteung seueuh pada cara menang berkahnya. Hamuai be. Anghes. Eta nafsu. Bagaimana dengan akal? Waduh. Aing cek abdi tadi bisi penting ieu aing hari terakhir. Aing menang tahajud lah. Eta ku akal mikir urang. Oh aing boga kabutuhan. Jatuh tempo geus aing hareupeun aing. Malah geus kalewat piluh poe. Wah. Sering motivasi diri kita sendiri. Pakai akal pikiran kita. Isukan besok mana ini kebutuhan anak buat bayar sekolah segala macam. Wah aing tahajud kau. Tobat aing tahu. Karena dengan tobat, perbanyak tobatnya itulah pintu gerbang kebahagiaan. Istighfar satu kali bisa memusnahkan dosa-dosa kita, memusnahkan kesusahan kita. Sampai sekarang sholatnya semua tidak ada yang berhasil. Sholatnya semua ini hanya toh mikirin sholat, bukan karena menghadap kepada Allah. Kan mikiran sholat baik. Karat 2 rakaat ya, 2 rakaat ya kau yang geber. Sholat cendahar sholat. Akhirnya dalam kita mikiran rakaat ke rakaat, lupa kita lagi menghadap kepada Allah. Timbul tidak kehusuan. Apa yang kita bicarakan lewat sholat tidak langsung berhasil. Karena tidak bisa kita mengutarakan apa yang kandungan dalam sholat tadi kepada yang maha segalanya. Sudah menghadap tanpa perantara, kita udah langsung dengan Allah lewat sholat. Makanya sempurnanya sholat habis semua urusan kita di dunia. Makanya dicoba bagaimana bicaranya. Caranya kita niatkan sholat tadi sampai takbir. Dari situ kalian jangan merasa sholat dengan rasa kita ini lagi menghadap kepada Allah. Nanti dengan cara dengan gitu tadi, jangan dibayangkan kapan Allah itu lapar. Nggak boleh, karena Allah nggak berbentuk lapar. Kita hadirkan saja seperti menghadap ke hati begini. Nanti hati itu menggerakkan seluruh rukun-rukunnya sholat tadi. Karena kita bisa bicara sama Allah. Semua dalam kandungan surat-surat bacaan-bacaan sholat tadi itu semuanya adalah doa yang paling mustajab. Makanya dirangkai di sholat tadi. Rabbi firli warhamni wajburni warfani warzuqni. Makanya di sholat utamakan ruku dengan sujud.
Di mana rukunnya kenapa harus seperti papan lurus? Itu penarikan dosa kita, masalah kita ribuan tadi ditarik dari ujung jempol, disimpanlah di otak belakang. Makanya kalau rukunnya tidak sempurna, dia tidak masuk untuk pembersihan dosa-dosa kita atau masalah kita semuanya. Disimpan di otak belakang, makanya rukunya yang benar. Bacaannya jangan terlalu cepat-cepat. Di ruku, nah dibuangnya lagi semua urusan kita di pas sujud. Makanya perhatikan rukunnya di dalam sujud tadi. Harus betul-betul sujudan kita ini rata dengan sujudan. Jangan sampai terhalang oleh rambut ataupun apapun. Karena nanti menghalangi untuk peleburannya semua dosa kita, kesusahan kita langsung ditancapkan di 7 lapis bumi tadi. Jadi kalau sujudnya subhanallah, ini semua lepasnya, mau bisa kumpul di otak, mau bisa kebuang daripada jidat yang di depan ini untuk mengubur semua apa yang menjadi kesusahan ataupun dosa-dosa kita. Jadi pelan-pelan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu dikeluarin terus sampai masuk ke dalam 7 lapis bumi. Sholatnya belum beres, masalah nangis kabeh. Usana biar kabeh. Karena kita berhadapan langsung dengan yang maha segalanya. Bukan di doa. Kalau doa masih pakai perantara. Ada doa guru, ada lewat malaikat, ada lewat kodam. Lama. Kok mau kurang suap nama? Lila. Pan paketnya paket kilat reguler. Mobil ini. Makanya utamakan, bukan tidak boleh berdoa, tetap laksanain doa juga. Karena di sholat tadilah sudah mencapai kita level yang paling tinggi. Daripada ilmu apapun juga, ya ilmu akhlak akidah kitanya kepada Allah. Ada lagi tatanan lagi tatmainul qulub, yaitu etika hati kita terhadap Allah. Kenapa harus dihadirkan hati? Karena kuncinya segala yang Allah angkat doa-doa kita itu dari ucapan hati. Makanya tekuk lidahnya, balikan lidahnya, kunci untuk kunci hal-hal yang jelek dari mulut ini. Dikunci hatinya, dilipat lidahnya, mohonkan sama Allah. Kalau sempurna, detik itu juga udhuni astajibah. Dari sekarang jaga mulut, jangan sekali-kali keluar hal-hal yang negatif, yang pesimis. Karena itulah yang tercipta akan terjadi apa yang kita ketukkan di dalam hati. Kalau hatinya sedih, maka detik itu juga pasti keadaan sedih terus. Kalau hatinya susah, detik itu juga Allah akan ciptakan kesusahan. Maka dari itu kita semua tantangannya dibalikan dengan fakta yang ada. Karena kita yang merasakan beban ini, tidak ada hubungan kaitan dengan urusan manusia, urusan usaha. Karena kita yang merasakan antara kita dengan Allah. Ini yang paling simpel. Nggak usah kita ngomong-ngomong masalah kesusahan, apalagi di depan kiai ulama. Kalau ke kiai ke ulama langsung teleponin, kiai doain besok mau bayar utang. Udah, nggak usah nyebutin kronologisnya. Imam mau jadi kiai kita usaha. Kiai kumai, nang kumai, ayo hutang dulu masa Allah. Kumai kiai bayar dusun. Anu sekarang. Kiai menyolong simpel-simpel baik. Kiai kumai
itu hewa bayar kade. Podaran. Hati-hati ya. Pokoknya mah kita harus dengan rasa, dengan hati. Kalau dengan hati kita ke istri, makanya nggak usah lah ego segala macam, merasa benar, merasa apapun juga. Istrinya nggak usah disalahin istrinya, karena kita yang merasakan apa yang kita jengkelkan terhadap pandangan orang, itulah akan mental lagi kepada diri kita. Entah sedekah bakal balik lagi kita, nanti buat kita sampai di dunia, nanti pada penyesal nanti. Mati aja coba kita rasain. Mati paling minta 1 detik, Allah hidupkan aku kembali. Untuk apa? Bukan untuk sholat, bukan untuk apa? Untuk bersedekah. Karena itulah nanti jaminannya buat kita pulang nanti. Coba belaan jam untuk tidur aja Bu, untuk tidur salomari itu dasarnya. Habis tanya mau kena ada berapa? Oh biji. Ayam goreng tadi pakai tiap hari. Teman bagus tiap hari lebaran. Mau kena perempuan tadi minimal itu 7. Nanti Bu yang nemenin ibu itu lain pakaian kondangan, lain pakaian daster, tapi pakaian mau kena yang ibu pakai ibadah. Nantilah yang nemenin di alam kubur nanti. Hari pakaian kondangan di belaan, ngirigit. Dan satu hal, biarpun itu suami orang tua kalian yang tidak mengizinkan ngaji, demi Allah jangan ikutin. Ngaji baik, yang penting izin. Sekarang agungan mana nih? Agungan suami kalian apa agungan Allah? Makanya Allah kudu bisa menelaah. Kalau suami selalu diturut kita malin, guys, yang baik-baik. Pan suruh perintah suami di dia salah minadai. Nanti yang tanggung jawab udah kalian gak bisa ngajarin istri, malah melarang istri kalian untuk ngaji. Sama istri juga. Giliran usaha dijurung-jurung, udah gawe, bukan bayarin anak. Jurung-jurung coba pas saya sangat subuh ya. Siapa tenang-tenang baik salah berang bagi subuh. Pagi itu nanti yang menolong ibu-ibu itu suami ibu. Namun suami ibu udah ngobrol ibu, ini lu ngobrol. Ini mau karena usaha bagi jurung-jurung. Berhubung. Bias. Pong. Nggak suka nyalakan laki-laki na pokoknya makuha yung kumahan saranan niya yung mama mandikan na salamat. Matagawa yung mga sabi mamaha benar dari segala perbuatan. Coba dijurungkan bulan po iya. Kalau seandainya bagi suami yang tidak bisa ngajarin istri, nih sekarang, kalau sekarang kita susah masuk neraka moal. Lain Jumatan sih yang nanya. Kalau kita susah masuk neraka moal, panggilannya malah masuk surga nanti. Karena nggak ada hisaban. Nggak hisab naon kita bukan naon. Jadi aman. Kamu muslim mampu gila. Hisabnya juga. Kursi dari mana? Mobil ini satu dari mana? Kendaraan ini dari mana? Aduh. Pertanggungjawabannya. Uangnya dari mana? Itu bukan naon, udah dihisab. Aman. Bisa berarti ya. Sekarang nih, ini cerita gimana? 2 pilihan. Mending banyak duit, nggak ada makanan, atau
kamu beli banyak duit kita dikerem buka 100 juta terus uangnya digembok ibu-ibunya digembok dijerok kamar tanpa ada makanan atau minuman. Mendingan mana? Mendingan ada makanan duit terbuka. Hei, iya, mau pilihan hati lu. Jadi salah. Karena kita bukan butuh duit, butuhnya makanan. Proteinnya, duitnya punya, aman gak? Aman. Duit banyak ini, katakan dulu, penting lapar. Yang beli dulu, ayo, senang deh. Ini cuma gini dua. Ya siapa pada lemung di dua kun. Gila nggak tahu bahaya sebuana. Ini mau ceritanya, bebas bebas cerita mah. Tapi eta kenyataannya, pilih satu, fokus. Yang penting selama ini kita biarpun susah apapun sampai detik ini masih makan nggak? Ya sudah, tinggal kita pandai bersyukur sama Allah. Jangan terus kita tiap detik tiap waktu ngeluh terus. Kata dibilang kalau sudah kita nggak bisa bersyukur, tolong jangan ngeluh. Allah kurang apa? Kita banyak kekurangannya, nggak pantas kita. Karena masih banyak rezeki Allah yang sudah diberikan sama Allah. Gara-gara kita kurang syukur, kurang bisa menerima semua pembagian dari Allah, makanya susah terus. Mudah-mudahan nih pulang ngaji jangan dapat ketawa segala macam. Mudah-mudahan semua jamaah yang ada di sini Allah solehkan, solehahkan semuanya. Amin. Allah istiqomahkan di dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Amin. Allah berkahkan sisa umur kita yang Allah ridhoi. Pulang dijadikan husnul khotimah. Amin. Amin ya Allah. Ngaji itu bukan masalah kepahaman. Ngaji itu bukan masalah kepintaran, tapi pengalaman yang bisa menjadikan kita sebagai patokan hidup untuk mencapai keridhaan Allah. Amin. Semangat, motivasi diri sendiri. Selagi kita diberikan kesedihan berarti tanda Allah masih sayang sama kita. Gak mungkin manusia datang kemari kalau bukan gerakan Allah. Gak mungkin manusia bisa hadir di sini kalau bukan hidayah dari Allah. Amin. Daripada kita di rumah di depan TV ngantuk, mendingan di dia ngantuk. Di tempat majlis, cuman yang paling hebat bukan di dalam majlis, tapi di luar majlis. Biarpun sedikit kita pakai laksanakan apa yang sudah didapatkan malam ini, dipraktekkan. Siap? Siap. Gelis ini praktekin. Wajib praktekin supaya timbullah ilmu yang manfaat. Persiapkan untuk kita pulang nanti, karena di sana itu betul-betul tidak ada lagi selain amal soleh. Habiskan umur kita, jangan sampai kita nggak punya apa-apa. Jangan kita mentang-mentang paling rajin. Sudah, pikirin diri sendiri, jaga mulut, jaga jangan sampai gibah, ngomongin orang, nipu orang segala macam. Jangan ngutip-ngutip orang, nilai orang sesuatu. Ulah cemberut, kasalaki ulah cemberut senyum Pak ini. Nah yang tidak ada. Kuari coba senyum biasa, kuari tersenyum yang betul biasa di mana? Masih mending air senyuman, air naon, air pahala. Coba yang betul ngokok, betul lapar, yang neraka. Pilih. Maka dari itu sekarang nikmati aja. Udah ikutin suami,
hal-hal yang baik ikutin turutin. Apa yang suami benci jangan dijalani. Untuk siapa? Untuk diri kita juga. Makanya suami sekarang sayang gara-gara dia merasa bahwa dia ini disayangi oleh istri, bukan dipandang dengan mata ataupun pikiran kita. Kalau dipandangnya sama mata pikiran kita, pasti hatinya masih mikirin istri orang. Bisa mungkin rasa siapa yang akan ngarenehan. Kalau rasa siapa yang mencucikan bajunya, siapa yang ngurus anaknya, timbul rasa cinta di hati kita ini. Makanya pernah nggak ibu kalau mau bapak suaminya kalau pulang, mah mau keluar izin, mau ke sana mau kemari, mama pesen apa? Pernah tadi gitu bentuk salah kita? Pernah. Oh, salah kita waras apa? Berarti mandangnya kumata yang muaka. Kamu salah pakai rasa, tahu diri, peka. Nah, ada keluar ya, pesenan mun ayah pulang. Mantap kan enak. Tawaran dia mesen tiheula. Tapi tawaran burungan siapa sama sekali. Nih, kami nabi, nabi jangan itu waras kesalaki. Ya, gara nikmatnya seorang istri tadi demi Allah belah langit 7 lapis langit. Anu gagal jadi berhasil karena sumbernya udah bikin bahagia sama kita. Terus namun istri nang dapet tuh, edan nunggu jadi batal kabeh. Makanya bagi laki-laki kesuksesan kalian semua itu ada istri yang mendukung di belakangnya. Ulah ego mata itu baheula gitu bagian kana laki. Karena dong. Anggar lain. Tuh. Mulai kita bismillah untuk merubah, memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Nafsu kita dilawan dengan akal pikiran kita, dengan kebutuhan kita. Karena ibadah pun tetap harus dikerjakan. Setiap pekerjaan pasti dapat upah. Upahnya itulah pahala bagi kita buat tulang kita nanti. Simpanan kita nanti buat masa kita meninggal nanti. Simpanan kita di alam barzah, di alam mahsyar, di alam akhirat yang nanti selama-lamanya abadi. Kita makan perut kenyang, apalagi enggak? Nah itulah dunia. Sesuatu hal kita cari uang dengan begitu kerasnya, sudah dapat bakal habisnya. Nah itu dunia. Istri kita dulu cantik, tapi makin tua mana yang ngomongnya? Keriput. Cuman suami juga jangan macam-macam. Sekarang udah enggak, body nges lurus, lempeng, cangkengan, buntelan puak nges nuku, alis nges turun, sok ngaledek suami. Pan hancurna eta istri kalian itu ama elu. Makanya terus istri kasih. Kita ngasih istri, ngasih makan. Istri jadi bahenol, siapa yang merasakan? Siapa yang merasakan? Siapa tetap jujur? Halo, makanya ulah korek kan sama majikan mah. Kan buat balik lagi ke kita. Paham gak? Kamu paham kata guru Abi berhenti ngaji. Tidak mengakui dasar ego suami. Kalau seandainya suami kalian pelit, berarti suamimu lagi nggak waras. Adanan di adanan.
Bagi seorang istri pun tolong sekarang dirubah. Nah, bagian bika. Begitu pulang suami, haram hukumnya 1000 tahun kalian dikubur di dalam api neraka bila mana nanya suami hubungan dengan kasih sayang. Assalamualaikum. Kumaha hasilnya? Geus penang duit Pak. Tolong siap-siap siap ulung siap itu tahun. Cicing mah hilang. Wah, rek mameula teh ulah sok nanyakeun naon. Nah, Kanjeng Nabi berusaha tidak dapat apa-apa. Bagaimana Siti Khadijah begitu penampilannya kepada Kanjeng Nabi? Tidak langsung menanyakan hasilnya. Tapi dia memberikan motivasi dulu. Disiapin dulu makannya. Giliran kieu we siap tidak ngadengekeun ka aing ya wae. Kalah nu ngobrol ya. Pura tapi pura-pura teh. Kalah nu ngobrol coba. Coba kadenge. Wah, ini pagahan bener. Ini dorakal ya. Itu waras berarti, Bi. Seruan. 11, 12. 17 anak. Orang Indonesia ngerti nggak ini Abi ngomong? Ngerti. Nah, ini kan orang-orang Ciruas dulu, orang Serang, orang Cilegon. Bro. Ada baik kalau gitu. Ya wis lah. Ngerti orang ngerti, wis menang baik. Mangan. Ngekek ya ngekek. Mangan udah mangan. Sing penting ngumpul. Jadi tolong mulai dari sekarang itu nggak sembarang seminggu aja berkelakuan ikutin aturan Allah, maka Allah akan rubah semua nasib kita tuh. Perbaiki hubungan denganku, maka akan perbaiki nasib kalian. Ikutin kemauanku, ikutin skenarioku, maka akan turutin semua apa yang kalian inginkan. Ulah pinter korek. Sekarang bismillah kita mulai melawan nafsu kita dengan akal pikiran yang sehat. Sudah, jangan dilamunkan di pikiran dipusingkan deh. Nggak bakalan bisa membereskan masalah yang ada di pikiran kita. Banyak kita daripada mikir yang nggak pasti, daripada kita kemana-mana yang nggak hasil, lebih baik kita mendekat kepada siapa yang bisa membereskan semua itu, yaitu Allah Subhanahu. Dengan apa sih? Dengan sholat sunnah mutlak 2 rakaat. Waktu mau kapanpun. Perbanyak sholat tobatnya, ciptakan kita ini, karena kita ini pernah sukses. Ruh kita itu adalah Allah. Allah itu marifat, bisa menciptakan apapun juga. Makanya apa yang tercipta begitu bangun tidur kita pagi, negatif ataupun positif, itulah nanti terjadi hal itu tadi hari itu juga. Apalagi faktanya susah, kita ditambahin susah. Ciptakan ya begitu bangun tidur, alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah berkahkan umurku hari ini, cukupkan semua kebutuhanku hari ini. Itu udah positif, itulah nanti yang tercipta. Hari ini juga ya Allah aku akan bebaskan dari segala tanggunganku hari ini. Bersih hatinya, terjadi hari itu juga. Gak boleh mikir lagi, karena kita manusia bukan batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.